Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita kembali berjumpa dalam program acara Bincang Lintas Kelurahan atau Bilik di edisi 17 Februari 2022. Dan pendengar, dalam program Bilik kali ini kita berada di Kelurahan Waborobo, langsung dari Aula Kantor Kelurahan Waborobo. Dan dalam program ini juga kita akan membahas berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Waborobo. Berkaitan itu juga sudah hadir bersama saya ini narasumber. Yang pertama langsung saja kami perkenalkan kepada Anda. Yang pertama yakni ada Pak Lurah Waborobo, Bapak Alabairu. Selamat pagi jelang siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya. Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Ya, baik. Dan juga di sini ada salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Waborobo, Bapak Sarifudin Adika. Selamat pagi jelang siang, Pak Sarifudin. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Sarifudin? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, baik. Baik pendengar dimanapun berada, dalam perbincangan kita juga di pagi jelang siang ini, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk memberikan tanggapan ataupun komentar dalam perbincangan kita di kanal Facebook kami di RRI Spasi Bau-Bau. Baik, mungkin langsung saja Pak Lurah. Mungkin ini tadi di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir berbincang bersama RRI Bau-Bau dalam program Bilik. Tadi Pak Lurah juga sempat kami dapat informasi bahwa Pak Lurah sendiri ini sementara tadi mengikuti sosialisasi PBB itu seperti apa sebenarnya mungkin? Iya. Sosialisasi PBB tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau ini diberikan prioritas supaya ini kolektor yang ada di kelurahan itu Pak Lurah harus didampingi keamanannya supaya itu penagih-penagih di masyarakat. Ini itu yang pertama. Yang kedua, karena banyak sekali warga masyarakat yang ada tunggakan yang belum terbayarkan. Ya. Jadi sudah komitmennya pemerintah kota dan kolektor bekerja sama dengan lurah dan RW setempat supaya mendampingi kolektor-kolektor untuk menagih pajak tersebut. Iya. Jadi memang ini penagihan PBB juga ini menjadi penting ya untuk menggenjot pendapatan asli daerah. Apalagi memang kondisi COVID saat ini ya. Ya. Baik Pak Lurah. Pak Lurah, kita ketahui bahwa Kelurahan Waborobo ini menjadi salah satu kelurahan yang bisa kita lihat perkembangan wilayah kota ini sudah mengarah juga ke Kelurahan Waborobo, kemudian juga ke wilayah Palatiga sana yang kemudian masih masuk wilayah Kelurahan Lipu dan Sula'a. Kelurahan Waborobo sendiri seperti apa yang kemudian pemerintah kelurahan dengan segala potensi yang ada di kelurahan ini, apa yang kemudian menjadi program-program prioritas khususnya untuk tahun ini yang kemudian diusulkan masyarakat dan bisa untuk direalisasikan tahun ini, Pak? Silakan, Pak. Iya. Prioritas utama ini memang masih banyak kendala. Tapi ini keterbatasan anggaran kita pemerintah kota sehingga untuk prioritas itu secara bertahap. Ya. Kemarin ini kita programkan ini untuk 2022 ini yang sangat prioritas itu yang kita utamakan dulu itu pengaspalan jalan. Karena ini ada hubungannya dengan pelayanan masyarakat yang itu di kantor Dukcapil karena melalui dari Kelurahan Waborobo sampai di Simpang 5 sana. Nah, itu yang prioritas karena saya melihat itu keadaan di situ dan semua juga anggota dewa itu hari kita usulkan juga di situ. Mereka juga sangat respon. Ya, mudah-mudahan ini tuh di 2022 ini bisa direspon. Iya. Untuk pengaspalan jalan itu ya. Ya. Baik, Pak Lurah juga kita ketahui bahwasanya di Kelurahan Waborobo ini mayoritas banyak masyarakatnya ini juga berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Nah, seperti apa pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah kelurahan mendukung potensi-potensi tersebut? Ya.
Sebenarnya pemerintah kelurahan itu semua program masyarakat itu sebenarnya kita sangat diprioritaskan. Ya. Kemarin juga itu ada dari bantuan dari peternakan. Ya. Ya, sapi. Itu alhamdulillah kemarin itu sudah disalurkan kepada kelompok. Nah, dan sebelum itu juga ada, sudah lama juga ada yang artinya kelompok-kelompok sebelumnya. Ya, itu sudah ada lagi perkembangan sedikit biar sedikit. Hanya itu bantuan-bantuan itu kan terbatas. Yang kemarin itu alhamdulillah bantuan kemarin itu ada 18 ekor. 18 ekor 18 sapi. ekor 3 jantan. Jadi betina 15. 15 ekor. Dan itu dibagi kelompok itu 5 kelompok. Ya, jadi satu kelompok itu 1 jantan, adapun betina itu masing-masing. Ya, 1. Nah, jadi ini kemarin itu mereka sudah bikinkan kandang dan pelihara, dan alhamdulillah pada hari ini katanya ada perkembangan. Artinya posisi sangat partisipasi masyarakat. Dia respon betul. Dia berusaha semaksimal mungkin. Ya, seperti itu. Siap. Yang lain juga itu dari bantuan kube seperti bantuan ayam potong. Ada beberapa kelompok di Kelurahan Babarobo ini. Nah, seperti itu. Untuk ayam potong ya? Ayam potong juga ada. Kambing juga ada kemarin. Kambing. Bantuan dari provinsi juga ada, dari Dewan 31 ada juga kemarin itu. Yang berikut lagi kelompok pertanian itu hortikultural. Hortikultura ya. Yang kemarin itu bawang jumbo itu kemarin dia coba di sini, alhamdulillah dapatnya hasil luar biasa. Lumayan. Nah, mungkin ada di videonya itu di HP ya. Yang mungkin di usulan untuk 2022 ini kemarin itu dari Kepala Dinas Pertanian mengatakan bahwa ini untuk tahun 2022 itu akan dibagikan per kakak itu 10 bedeng. Ya, dia buat bedeng. Adapun bantuan bibitnya itu nanti terserah dari Dinas Pertanian. Nah, jadi masyarakat saya lihat sekarang ini di lapangan itu mereka sudah mulai, artinya bedeng-bedengnya itu sudah mulai. Tinggal menunggu waktunya, karena bawang ini kan tidak bisa di musim hujan. Jadi dari pihak pertanian itu dia tahu waktunya bahwa ini yang paling cocok seperti kemarin itu. Musim tanamnya seperti itu. Oke, siap. Saya ke Pak Sarifudin dulu. Tadi juga sudah dijelaskan Pak Lurah sendiri berkaitan dengan banyak kucuran juga bantuan dari pemerintah baik kota maupun provinsi berkaitan dengan potensi yang ada di Kelurahan Wabarobo ini seperti di bidang pertanian dan peternakan sendiri. Masyarakat sendiri seperti apa sejauh ini antusias dengan adanya bantuan-bantuan seperti itu, Pak Sarifudin? Silakan. Antusias masyarakat terhadap bantuan yang didapatkan baik dari provinsi maupun Kota Bau-Bau. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias dengan bantuan-bantuan itu. Saya melihatnya sebagai tokoh masyarakat. Mereka itu betul-betul contohnya tadi seperti sapi. Sapi itu sebelumnya mereka usulkan untuk mendapatkan bantuan itu jauh-jauh hari mungkin ya Pak Lurah ya. Sudah diusulkan oleh masyarakat sendiri. Nah, itu masih sebelum 1 tahun mungkin ya, masih waktu 1 tahun itu mereka sudah membuat kandang. Sudah ada kandangnya masing-masing, sehingga pada waktu turunnya bantuan itu masyarakat tidak lagi istilahnya tiba akal untuk mau dimasukkan di kandang untuk pemeliharaannya seperti itu. Jadi memang masyarakat seperti saya katakan tadi betul-betul antusias di dalam menerima bantuan itu tadi. Alhamdulillah sekarang seperti yang dikatakan juga Pak Lur tadi, saya juga melihatnya di lapangan bahwa itu ternaknya masing-masing alhamdulillah sehat-sehat semua. Seperti itu. Pak Sarifudin, bicara persoalan peternakan dan juga pertanian, bantuan yang dikucurkan pemerintah tadi disambut antusias masyarakat dan kemudian mengembangkannya. Nah, bagaimana bicara persoalan pakan dan pemasarannya, seperti apa masyarakat sendiri? Iya, ini menarik sekali sebenarnya ini. Saya juga sebagai tokoh masyarakat ini saya harus sebenarnya nanti
muslimah ke depannya kita harus usahakan juga, kita usulkan itu masalah pakan itu bagaimana untuk kita, karena di sini masalah pakan itu ya masih masih bisa terpenuhi untuk masalah pakan tadi, utamanya macam ternak sapi. Itu kemungkinan kita akan usulkan nanti Pak Lurah bisa diadakan untuk masalah pakannya itu bisa difermentasi di sini, karena banyak saya melihat itu seperti batang pisang apa semua itu di sini mubazir saja begitu, padahal sesungguhnya itu bisa kalau kita memang kolaborasi atau kita bisa ini dengan orang-orang peternak yang sudah memang betul-betul menggeluti masalah pertanian itu tadi, bisa kita manfaatkan itu seperti sisa-sisa jagung, batang jagung, batang ketela pohon, itu bisa kita mungkin bagaimana kita kemas sedemikian rupa sehingga menjadi pakan ternak tadi. Jadi kalau memang masalah pakan di sini, saya melihatnya masih cukup untuk bisa tapi untuk melayani berarti tadi. Butuh pelatihan masyarakat dalam hal pengelolaan pakan Ya, itu. itulah tadi yang saya sampaikan tadi, butuh pelatihan. Kemudian setelah pelatihan itu tadi, bagaimana kita diberikan seperti seperti itu mesin pencacah, pemotong-pemotong pakan tadi. Ya, seperti kan contohnya seperti batang singkong. Batang singkong itu kan kalau kita kasih satu batang begitu kan sapi juga kan tidak mau nggak makan. mungkin mau makan. Kalau dicacah mungkin dipotong-potong sedemikian rupa, kemudian dicampur apa semuanya mungkin dengan konsentrat atau apa semua. Saya rasa itu bisa terpenuhi. Olehnya itu maka kami juga sebagai tokoh masyarakat itu kami minta supaya memang ada pelatihan seperti yang Bapak katakan tadi. Seperti Bagaimana kalau dengan pemasaran sebelum Pak Lurah? Pemasarannya sendiri seperti apa? Ya, pemasarannya sebenarnya tidak ada kendala kalau tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Kalau sapi itu kebutuhan sapi untuk daging sapi hari ini saya rasa di Kota Bobo ini masih membutuhkan untuk masalah daging sapi. Oke. Termasuk ternak-ternak lain. Seperti ayam potong. Ayam potong di sini semua ada seperti yang dikatakan Pak Lurah tadi, bantuan-bantuan tadi itu seperti ayam potong. Ayam potong itu tidak pernah tinggal lama. Iya. Jadi laku-laku terus ya? Laku terus, tidak ada ini ya, tidak ada berhentinya, jalan terus. Tanaman hortikultura juga seperti itu juga, tanaman hortikultura juga. Ya. Jadi pada prinsipnya persoalan pemasaran itu tidak ada kendala, hanya kendala. Persoalan pakan tadi ya? Iya, tidak ada kendala. Malah itu para pencari itu tadi itu langsung datang ke peternak. Oh, datang ke langsung di sini datang. Untuk membeli. Untuk membeli. Bukan lagi peternak petani yang langsung mencari, malah yang dari pedang-pedang itu yang datang langsung ke di sini. Petani. Oke, baik Pak Sarifudin, kita tahan. Saya ke Pak Lurah dulu. Pak Lurah tadi disebutkan bahwa rupanya kendala-kendala ini salah satunya bicara persoalan kalau khusus peternakan pakannya. Nah, seperti apa dari pemerintah kelurahan menyikapi hal itu? Sebenarnya begini, kalau persoalan pakan ternak ini dari usulan permintaan kelompok itu kita sudah siapkan memang, dan itu sudah diberitahukan dari dinas pertanian supaya ini rumput gajah ini sudah disiapkan memang sebelum datang. Hanya ini yang menjadi persoalan, kita lihat di mana itu makanan itu konsentra itu harus dipakai pakai campuran seperti itu ada itu. Jadi itu saya minta kemarin itu pada PPL, coba tolong kita sosialisasikan supaya kelompok-kelompok peternak ini supaya paham, karena ini mereka sudah siap. Umpamanya seperti rumput gajah tadi, apa campurannya? Batang pisang tadi apa campurannya? Kalau satu macam saja seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sarifudin tadi, itu memang dia tidak makan. Tapi kalau diadu atau bagaimana bisa. Saya kemarin itu saya contohkan sama ini kelompok peternak ini, itu rumput gajah. Setelah dicacah, dicampur dengan daun-daun yang lain, itu bukan luar biasa dia punya dia makannya itu luar biasa. Lahap betul ya. Di samping itu setelah kan seperti yang dikatakan tadi, kalau persoalan pakannya itu kan masih banyak.
Artinya rumput-rumput yang di sekitar-sekitar itu daripada juga dia lepas juga di situ. Hanya yang pertama itu kuncinya itu harus kandang. Jadi kalau supaya jangan berkeliaran di luar karena ini kan mengganggu juga tanaman-tanaman masyarakat seperti itu. Jadi memang persoalan pakan tadi memang sudah disikapi oleh pemerintah kelurahan ya untuk menyarankan agar penyuluh ini memasifkan sosialisasi berkaitan dengan pengelolaan pakan ternak tadi Pak Lurah ya. Baik Pak Lurah, kita ketahui bahwasanya Kelurahan Waborobo ini memang menjadi salah satu kelurahan yang wilayahnya masih subur juga. Kemudian di sini memang cukup asri bisa dikatakan seperti itu. Tentu juga sebagian wilayah Waborobo ini masih banyak wilayah hutan lindungnya. Nah, seperti apa peran dari pemerintah kelurahan untuk memastikan hutan-hutan ini tetap terjaga kelestariannya dan juga untuk menjadi penopang dalam hal persoalan air bersih sendiri, Pak Lurah? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini mengenai tentang hutan lindung ini memang dari nenek moyang kita dulu dari tahun-tahun sebelumnya itu memang mereka sudah dijaga memang dan diteruskan oleh anak-anak cucunya sampai sekarang sampai hari ini. Itu hutan lindung itu karena menjaga debit air, kalau memang itu digundulkan akan menimbulkan kering. Ya, jadi sampai hari ini untuk hutan lindung di Kelurahan Waborobo itu terjaga dengan baik. Nah, jadi termasuk toko-toko adat itu kalau ada masyarakat yang membabat di sekitar itu dipanggil atau diberikan peringatan. Ya, jadi istilahnya kalau kamu berbuat di situ akan menghancurkan orang banyak seperti itu. Nah, jadi ini terjaga betul ini. Nah, yang berikut lagi ini kita ini di Waborobo ini terjepit dengan apa? Itu potensi pertanian ini karena masuk wilayah kehutanan. Nah, jadi kita ini memang di Waborobo ini potensi itu Pak luar biasa. Ya, artinya seperti pertanian itu. Hanya kami di sini itu masuk kawasan kehutanan. Nah, jadi masyarakat di sini ya biar bagaimanapun juga dilarang karena sudah cari penghidupannya di situ. Ya, jadi alhamdulillah kemarin sudah ada jalan lingkar ini sudah mulai dirintis tembus di Kalimati di mana sana di Batu Kopi sana dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti pemerintah ini akan diupayakan ini masyarakat sini karena dulu terkenal sekali di sini petani jagung, ubi kayu, ubi jalar dulu kan terkenal di Waborobo ini. Ya, sampai hari ini karena keterbatasan ini lahan sehingga masyarakat itu tidak lagi berkebun, paling hanya tanaman-tanaman jangka panjang saja. Nah, kalau ubi jalar, ubi kayu dan jagung itu sudah tidak ada lagi. Mungkin sudah tidak ada lagi yang di Waborobo ini. Kita ya mungkin sebagian kecil hanya di dekat sekitar rumah di perkampungan saja ini tanam jagung. Ya seperti itu. Oke. Tetapi memang ada upaya-upaya untuk mengembalikan hal-hal yang seperti itu, Pak Lurah. Ya, ini rencana kami itu hari ini untuk kawasan kehutanan ini kami sudah usulkan itu penurunan status. Nah, kita usulkan di kementerian, kota tingkat 1 dan bahkan kemarin yang dia respon baru kelurahan apa di sana itu Kadul Katapi di bagian BBI itu di atasnya BBI. Nah, untuk kota Waborobo baru mereka itu 100 hektar. Nah, sedangkan kita ini kemarin itu padahal duluan kami masukkan itu proposal itu permohonan itu. Ya, dan mudah-mudahan kemarin kita komunikasi dengan Kadul Katapi kan yang di sana itu yang di BB itu. Nah, begini persyaratannya begini sehingga kemarin kita benai juga. Ya, mudah-mudahan dengan terbukanya jalan lingkar ini ya pemerintah ya artinya tidak usahlah ada penekanan bahwa dilarang masyarakat seperti itu karena sudah mata pencahariannya mereka untuk anak-anaknya. Tapi kalau di sisi lain bicara persoalan untuk melestarikan hutan, untuk kawasan untuk debit air, menjaga kelangsungan air bersih itu seperti apa, Pak? Ya, kalau air bersih itu kan memang dijaga betul itu. Dijaga betul, tidak bisa. Ya, karena kita di sini kita punya orang tua atau orang tua nenek moyang kita dulu dari dulu sebenarnya dijaga itu. Kalau mata air itu tetap dijaga. Baik. Seperti apa juga peran dari masyarakat berkaitan dengan untuk menjaga kelestarian alam dan sumber air kita. Nanti kita akan bertanya ke Pak Sarifudin. Namun sebelum kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Tahukah Anda
Salah satu kain tenun khas Indonesia adalah tenun buton. Kerajinan tenun dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara biasanya menggambarkan objek alam yang mereka temukan di sekitarnya. Tenun buton juga berbagai macam warna. Desa Sulaa adalah kampung tenun tertua di Pulau Buton. Tenunnya sendiri sudah ada dari abad ke-14. Buktinya ada di Kampua, artefak sejarah berupa mata uang Sulawesi yang terbuat dari kain tenun. Hal yang unik dalam pembuatan Kampua adalah uang ini hanya bisa dibuat oleh putri-putri kerajaan. Banggalah dengan produk buatan Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam bincang lintas kelurahan langsung dari Aula Kelurahan Waborobo. Masih bersama narasumber kita yakni Lurah Waborobo Bapak Labayru dan juga salah satu tokoh masyarakat Bapak Syarifuddin Adika. Tadi Pak Syarifuddin kita sudah membahas berkaitan juga dengan bagaimana pemerintah kelurahan dalam hal menjaga kelestarian hutan dan juga memastikan sumber-sumber air ini masih tetap mengalir hingga nanti juga untuk anak cucu kita ke depan. Sejauh ini atau seperti apa dari tokoh masyarakat sendiri dalam hal berperan untuk menjaga kelestarian hutan khususnya di Kelurahan Waborobo ini, Pak? Silakan Pak Syarifuddin. Iya, baik. Untuk menjaga daripada kelestarian daripada hutan kita, untuk menjaga daripada tidak berkurangnya daripada debit air itu pada setiap musim katakan kemarau, biasanya kan seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau kita di Waborobo ini beberapa tahun yang lalu itu ada kemarau, tapi masalah air alhamdulillah tidak kekurangan. Padahal kalau kita lihat kan Waborobo ini di ketinggian. Iya. Karena dengan peran daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, sehingga yang namanya hutan lindung itu biasa kami kalau di adat itu kita katakan itu hutan kaombo. Hutan kaombo ya. Kalau yang sekarang ini mungkin yang dikatakan itu sebagai hutan lindung tadi. Ya. Nah, untuk pengelolaannya di situ memang betul-betul dijaga, tidak boleh. Sejak dari turun temurun leluhur kami itu sudah memang dijaga memang itu hutan kaombo itu. Sehingga kalau ada masyarakat yang masuk, baik ambil kayu api, dulu kan kita tahu semua masih mempergunakan kayu bakar. Jadi tidak dibolehkan. Kalaupun kedapatan misalnya ada yang masuk. Untuk mengambil kayu atau apa saja yang ada di dalamnya itu, maka dari pihak adat itu diberikan sanksi seperti juga yang dikatakan Pak Lurah tadi. Sanksi itu ya pertama diberikan peringatan. Kalau memang kedapatan lagi seperti itu, maka dia diberikan betul-betul sanksi berat. Sanksi berat itu kalau di sini itu istilahnya kalau bahasa Wolionya itu atau bahasa Waborobo itu dipelatikan kayu. Artinya itu betul sanksi sosial, sanksi ya, terhadap yang melakukan pelanggaran tadi. Nah, jadi olehnya itu maka sekitar di daerah aliran sungai sekarang itu betul-betul dijaga betul-betul dia punya kelestariannya untuk betul-betul mengawasi daripada itu keberlanjutannya masalah air tadi. Juga di hutan lindung yang dikatakan yang di atas itu yang hutan lindung Matapu itu, di situ juga orang-orang tua dulu itu kita punya kakek-kakek dulu itu ada dibuatkan di bawahnya satu buah sumur. Nah sampai sekarang juga mungkin warga kota Waborobo juga pun tidak ada yang mengetahui bahwa di tengah hutan sana, di tengah gunung sana di Waborobo itu ada sumur. Ada sumur. Ya. Sampai hari ini itu. Sampai hari ini airnya tidak kering. Dan bisa dilihat. Ada semua itu dia punya foto-foto semua, dan di sana itu sudah dibuatkan di dalam sumur itu sudah dibuatkan semacam perumahan kayak model rumah adat. Sudah semi permanen. Yang tadinya itu hanya sumur
batu. Iya. Kalau pada saat musim kemarau, masyarakat antri untuk turun ambil air di situ. Alhamdulillah sampai sekarang air itu masih tetap dipergunakan oleh masyarakat. Iya. Baik, Pak Syarifuddin, bagaimana kalau kemudian ada kebutuhan-kebutuhan untuk seperti pembangunan rumah ibadah untuk yang memerlukan kayu itu seperti apa? Memang juga tidak bisa atau seperti apa? Iya, kalau di dalam hutan Kombo itu, kalau untuk kepentingan umum, khususnya seperti masjid, contohnya seperti masjid ya, itu tokoh adat musyawarah. Kemudian bekerja sama dengan pihak terkait seperti kehutanan, bahwa kami masjid kami ini atau musola kami ini membutuhkan kayu 1 kubik atau 2 kubik. Maka tokoh adat dan lurah bekerja sama dengan dinas terkait seperti kehutanan untuk melihat bahwa kami tokoh adat ini memerlukan ini. Jadi sama-sama dengan pihak kehutanan untuk melihat masuk di hutan Kombo tadi, untuk melihat mana yang dibutuhkan untuk masjid. Baik. Nanti mereka melihat yang dibutuhkan tadi itu betul-betul sudah kayu yang sudah tidak bisa tidak bisa lagi untuk yang di tempat sekitar itu harus baru dibutuhkan peremajaan seperti itu. Maka harus diambil. Nah, itu baru dibolehkan. Selebihnya tidak boleh. Jadi memang harus ditebang pilih istilahnya. Tidak sembarang tidak sembarang juga diambil. Jadi memang peran serta masyarakat itu untuk menjaga kelestarian hutan itu betul-betul ada ya Pak. Ya baik. Tentu ini juga membantu daripada tugas-tugas pemerintah karena sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Juga saya kayak Pak Lurah lagi, ada hal menarik. Juga saya mendapat informasi bahwa di Kelurahan Waborobo ini ada salah satu tempat yang kemudian itu bisa dijadikan semacam tempat untuk olahraga panjat tebing. Itu Pak Lurah di mana dan seperti apa itu? Bisa digunakan atau seperti apa? Sebenarnya itu potensi itu tadi yang dikatakan tadi, tebing itu memang di belakang kampung ini. Nah, tidak jauh, kira-kira sekitar 300 meter mungkin dari sini. Hanya banyak pencinta alam itu hari mereka sudah praktekkan di sini. Nah, di situ memang merupakan usulan disampaikan kepada kami supaya dibuatkan program seperti jalan. Tapi ini kan kadang-kadang kita usulkan itu persoalan lahan ini kan dengan masyarakat itu terlalu rumit. Jadi kalau memang kita mau buka potensi-potensi begitu kan untuk kepentingan masyarakat itu luar biasa juga. Tapi kan mereka tidak sampai pemikiran seperti itu. Ya, jadi di situ memang ya kemarin itu di Pramusarimba juga ini dia singgung juga itu dari Bapeda itu tebing itu katanya itu paling tinggi katanya. Karena dari daerah Aceh dari luar Jawa itu hari pernah juga mereka terjun di sini. Itu berapa meter tingginya Pak? Ya sekitar kalau kurang lebih 30 meter mungkin itu. 30 meter ya? Karena tinggi betul. Karena kemarin kan ada yang coba di situ, mungkin ada yang jatuh tuh. Ini kan saya kasih tahu bahwa kalau memang kita ada rencana seperti itu masuk di sesuatu tempat yang rawan, bahaya. Sebenarnya kita duduk bersama dulu dengan orang tua. Ya seperti contoh kemarin pencinta alam masuk di hutan. Ya setelah apel mereka di lapangan itu Babensa termasuk lurah dan mereka koordinatornya itu dia sampaikan bagaimana kira-kira ini Pak Lurah momennya kira-kira supaya kami juga aman di lapangan. Ya kita panggil orang tua. Terus saya panggilkan orang tua kasih duduk. Nah, dengan catatan diingatkan bahwa kalau masuk di hutan itu diarahkan kepada masyarakat berapa puluh orang itu hari. Ini kamu orang masuk di sana jangan ribut, jangan sembarang buang air, jangan kadang-kadang kan di situ dia bawa dengan gitar mau nyanyi apa segala macam karena itu kan tidak bisa kalau di hutan begitu karena itu sangat rawan artinya kita di Buton ini kan makhluk halus itu kan banyak.
Ya seperti contoh di Samparuna sana. Baik. Kalau perkemahan itu kadang-kadang anak-anak kan Iya. turun ambil air dia itu kadang-kadang ya seperti itu. Sama Iya. juga di sini. Nah, makanya kemarin itu mereka diingatkan orang tua, termasuk juga Babensa, ya itu harus karena biar bagaimanapun juga kamu orang aman dari turun dan pulang juga selamat. Dan alhamdulillah kemarin tidak ada yang ini selamat semua. Jadi untuk lokasi tempat tebing itu Pak Lurah saat ini akses jalan ke sana masih agak susah ya? Ya belum ada. Sudah diusulkan ke pemerintah Sudah. kota, tapi Ya bahkan kemarin juga itu makanya disampaikan saya dari pihak pemerintah kelurahan sebenarnya pengen itu sangat berjuang untuk itu. Tapi saya balik kepada masyarakat, apakah kita siap? Ya, kita sudah dengar dari penyampaian dari Bapeda tadi. Ya, ini program yang begitu yang seharusnya itu dari masyarakat sendiri. Iya. Iya, karena ini program ini kan kalau nanti ada pencipta alam pembaca tebing itu kan akan rame di situ. Ya, salah satunya contoh, kalau memang ada aset jalan, ya kita mungkin ada buka-buka warung di situ, ya seperti itu, yang bernilai ekonomi lah, seperti itu. Siap. Nah, jadi kamu orang kalau memang siap itu lahannya, pemerintah siap. Apalagi sekarang ini program dana kelurahan kan ada. Iya. Kalau panjang sekitar 300 meter itu bisa mampu kalau didanakan di dana kelurahan seperti itu. Baik Pak Lurah. Ada hal menarik yang kemudian mungkin juga bisa dicontoh oleh masyarakat lainnya, mungkin di kelurahan lain dalam hal untuk percepatan pembangunan. Saya mendengar kabar bahwasanya Pak Lurah ini juga pernah menghibahkan lahan pribadinya untuk pembuatan tempat pembuatan kompos itu ya. Dan juga Pak Sarifudin saya dengar infonya juga pernah menghibahkan lahannya untuk pembangunan puskesmas Waborobo. Nah, apa yang kemudian mendasari niat itu Pak Lurah? Saya begini, kan kebetulan juga kan ini kan untuk kepentingan warga masyarakat. Ya, jadi saya juga itu berusaha mencari lahan yang bisa dihibatkan oleh masyarakat dan bekerjasama dengan RW dengan DLP tidak ada juga respon. Ya, saya mengambil inisiatif seperti itu. Memang saya hibahkan itu 10x15. Nah, sekarang itu sarana dan prasarananya sudah ada. Nah, hanya yang menjadi persoalan itu alat pencacah itu belum ada. Nah, makanya kelompok kemarin itu kelompok pertanian hortikultura dia usulkan, Pak, kalau bisa itu sarana prasarana rumah kompos itu sebenarnya sudah ada. Tapi yang menjadi persoalan ini pencacahnya itu. Ya, tapi salah satunya kemarin dicontohkan oleh Bapeda itu harus ada bak sampah. Bak sampah. Nah, di sini ditanya di sini beberapa ada bak sampah? Belum ada, Pak. Ini kan persoalan lahan tadi. Ya kan masyarakat juga kalau memang dia mau kan itu mereka juga ada dia busuk juga ini kalau pemain seperti itu. Jadi mereka itu banyak sekali punya pemikiran seperti itu. Nah, jadi kendalanya itu pencacah kemarin itu kita sudah usulkan juga di Musremba, Musremba itu. Ya mudah-mudahan kita tunggu saja. Nah, Baik. Pak Sarifudin juga apa yang mendasari Bapak juga kemudian menghibahkan lahan? Padahal di satu sisi kan sekarang ini harga lahan itu tinggi bernilai ekonomi. Kenapa sukarela menghibahkan untuk pembangunan puskesmas sendiri? Iya, baik. Iya, pertama-tama kami itu sebenarnya yang kami betul-betul inginkan adalah untuk masyarakat. Karena kesehatan itu adalah segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau lihat daripada posisi Waborobo hari ini. Pada saat itu di tahun-tahun sebelumnya itu, sebelum ada puskesmas itu, saya melihat kadang ina-ina itu kalau dalam hanya sakit-sakit demam mungkin itu susah untuk mencari, masih mau ke bawah lagi sana, mencari ke tempat-tempat puskesmas yang jauh dengan tempat tinggal mereka. Maka kami pada waktu itu terbesit di dalam benak kami untuk betul-betul harus kita usulkan supaya ada salah satu puskesmas induk yang ada di sini.
Malah lokasinya itu disiapkan dengan untuk persiapan dengan rawat inap. Dan rawat inapnya ya. Iya. Sampai sekarang. Berarti cukup luas itu. Cukup luas. Dibakar ya di lahannya. Saya perkirakan pada waktu sekitar 60 kali 40. 60 kali 40 meter ya. Ya. Jadi memang lokasinya itu mungkin ya mungkin itu tuh termasuk yang agak ini daripada puskesmas yang lain untuk di Kota Bau ini. Iya. Karena memang tadi niatan awalnya karena iya, kesehatan niatan awalnya begitu. Kesehatan itu buat masyarakat itu segala-galanya. Itulah yang kami ini karena di situ tadi kita merasa melihat tadi itu ada kita punya keluarga, kita punya masyarakat kok tiba-tiba sakit. Mau diantar ke puskesmas, apalagi pada 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu kendaraan juga transportasi juga agak sulit, jalan juga begitu masih tidak sebagus seperti sekarang ini. Ya, alhamdulillah sekarang ini kalau kita lihat untuk vaksinasi apa semua ini orang semua ini ke sana tidak lama-lama sudah pulang lagi pada aktivitas. Tapi kalau seandainya tidak ada puskesmas, mungkin dengan program pemerintah sekarang ini untuk vaksin ini mungkin masih ke tempat lain saja. Susah-susah ini mau ke sana ya. Nah, itulah yang betul-betul yang timbul di dalam pikiran kami supaya kami memberikan satu bidang tanah tadi untuk dibangun puskesmas tadi untuk kepentingan masyarakat, bukan cuma masyarakat Borobo ya, dan masyarakat sekitar sini termasuk Balawa, Kelurahan Balawa semua di sini, malah yang dekat-dekat dari Simpang Lima sana apa semua juga ke situ juga semua. Nah, karena dekat di tengah-tengah. Dulu orang mengatakan bahwa masih hutan, tapi kan kita sebagai orang tua ini kan kita memikirkan ke depan. Kita harus pikir jangka panjangnya, bukan sesaat, bukan saat sekarang ini. Ya sekarang ini mungkin begitu, tapi ke depannya. Alhamdulillah sekarang itu ya bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan saya juga bincang-bincang dengan kapusnya baru-baru ini, katanya sudah terakreditasi. Iya, alhamdulillah. Iya. Seperti itu. Satu kesyukuran juga ya. Iya, satu kesyukuran. Bagi Kelurahan Borobo. Baik Pak Sarifudin dan Pak Lurah, Pak Baheru, karena juga waktu kita sangat terbatas. Namun sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya persilakan Pak Lurah dan juga Pak Sarifudin untuk menyampaikan closing statementnya tadi berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Borobo dari sektor pertanian, peternakan, dan juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah kelurahan sendiri dan pribadi Pak Lurah all out untuk menghibahkan lahan juga. Itu apa sebenarnya yang menjadi keinginan Pak Lurah berkaitan dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini? Ya, baik. Ya. Kalau pemerintah kelurahan berupaya dengan kenyataan yang ada di lapangan sekarang ini, seperti tadi pertanian, hortikultura itu sudah semakin jalan semua, semakin menggeliat. Ya. Adapun kalau seumpamanya kita berbicara di sini, memang kalau kita tinjau di lapangan itu bukan main antusiasnya masyarakat, ya seperti itu. Jadi pemerintah kelurahan itu apapun yang baik itu dia mendatangkan ekonomi itu, nilai ekonomi itu tetap kita perjuangkan. Apalagi dengan kelompok-kelompok yang sudah resmi itu, ya pemerintah terbuka. Bibit termasuk pupuk itu alhamdulillah kalau memang tidak masuk anggota kan nilai harganya tinggi. Kalau masuk anggota kan paling kurang juga nilai harganya seperti itu. Jadi sangat bagus ini. Nah, hanya yang menjadi persoalan masyarakat ini yang tidak mengerti dan tidak memahami itu, mereka jadi penonton. Tapi setelah dia melihat orang lain berhasil, mereka tambah semangat. Dan bahkan PPL kita kalau masukkan ke punya KTP, kartu keluarga supaya masuk anggota, supaya lebih banyak lagi. Ya seperti itu. Baik Pak Lurah. Pak Sarifudin silakan Pak. Iya. Masalah hutan lindung tadi, ya, mari semua saya mengharapkan juga kepada seluruh warga masyarakat Waborobo, ya kita selalu mentaati seperti apa yang diturunkan oleh leluhur kita dulu untuk menjaga mata air kita, seperti itu. Kemudian bagi masyarakat juga yang memang seperti yang dikatakan juga Pak Lurah tadi bahwa itu salah satu aset wisata juga itu yang dikatakan Panjat Tebing tadi itu
itu tinggal memang jalannya. Jalannya itu sebenarnya tinggal bagaimana kita sebagai tokoh masyarakat dan lurah dan jajarannya untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat yang di sekitarnya itu untuk memberikan jalan. Karena memang itu Panjat Tebing itu bukan saat sekarang ini, dari dulu-dulu itu sudah pernah dikunjungi. Ada yang dari UNHAS juga dulu, seingat saya dulu ya Pak Lurah. Ya seperti itu. Jadi marilah kita sebagai warga masyarakat, kalau ada untuk kepentingan umum yang bisa ini, kita bisa ikhlaskan kita punya tanah yang mungkin 1 meter atau 2 meter itu untuk kebutuhan kita bersama, seperti itu. Oke, Iya. Baik, terima kasih Pak Sarifudin dan juga Pak Lurah atas kesempatannya berbincang dalam Bincang Lintas Kelurahan. Dan akhirnya dengan berakhirnya closing statement yang disampaikan oleh Pak Lurah dan juga Pak Sarifudin Andika, maka berakhir pula dialog interaktif Bincang Lintas Kelurahan langsung dari Kelurahan Waborobo. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Afriansa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.